Tidak selalu hilang. Anda selalu menjadi korban curanmor. Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Hai. Akhirnya on air lagi nih kita nih. Iya. Setelah sekian lama. Halo, kenalin dulu dong bintang tamu kita, Mas. Oh iya benar. Iya, halo. Namanya Mike nih, Mike Agnesia ya, Kak ya? Iya. Coba diperkenalkan dulu, Kak. Halo, aku Mike Agnesia. Profesi apa nih? Profesi apa nih? Profesi traveler. Asik, traveler. Tukang buang-buang duit. Gaya ya. Iya, tukang buang duit. tukang jalan, ya kan? Buang duit beli pengalaman. Nah, iya, benar. Bayar experience ya. Yo, ay. Terus selama kita nggak langsung selama pandemi ini gimana, Kak? Buang-buang duitnya berjalan lancar apa gimana? Iya, tersendat dulu. Honeymoon aja cancel. Oh iya. Oh, selamat dulu. Kak Mike baru nikah. Nikah pengantin wabah ini. Benar. Bulan apa kemarin, Kak? Kakak nikah? Februari. Baru awal April. Awal April ya, pas Oh, pandemi ya. baru banget. Pas pandemi ya. Terus Terus awal April jadi kemarin jadi mau kemana? Mau kemana rencana? mau ke Krabi yang dekat aja, Krabi. Krabi itu mana nih? Krabi Di mana ya, Wonosobo, Kak? Thailand, Krabi Thailand. Iya. Oke. Iya. Maklum, Kak, kita cuma tahu Pangandaran doang. Iya. Pangandaran sekitar ya. Iya benar. Main gue paling jauh cuma sampai Jogja, udah balik lagi udah. Di bakpia patok ya. Bang, Mas ya. Iya. Kalau pakai helm aja udah pergi jauh. Mau kemana? Nah. Jauh. Pakai sepatu ya kan. Pakai sepatu, pakai helm, rupanya cuma nutup pagar ya. Iya. Pandemi segini mah. Iya. Gimana? Terakhir pergi kemana? Sebelum pandemi kemana, Kak? Terakhir itu kita udah pandemik baru rame di Wuhan dan baru masuk Vietnam. Kita baru pulang di Vietnam itu akhir Januari. Wah. Mencekam gitu, jadi tiba-tiba deg-degan gitu. Iya, tiba-tiba yang belum nyampe Indonesia. Kan Indonesia waktu yang Januari awal-awal itu masih ngejek-ngejek corona. Oh. Iya, benar. Dikatain Indonesia nggak mempan karena lebih horor DBD, lebih horor malaria gitu. Iya. Iya benar. Orang-orangnya lebih jorok ya kan. Iya, biasa jorok, jadi nggak mempan corona katanya kan gitu. Jadi awal-awal ini kita masih santai, dikasih tahu Wuhan nih udah geger nih, begini. Udah mulai masuk udah mulai masuk Vietnam juga. Iya. Itu kan kita baru nyampe balik lagi Pekanbaru. Itu salah satu desa di Hanoi itu di lockdown, baru disitulah mulai kenal lockdown apa segala macam. Kan mereka duluan kena baru kita kan, tapi memang sebenarnya beda, memang bagus karena negara sosialis kali ya, jadi memang negara cukup dominan untuk ngambil keputusan dan masyarakat juga manut gitu. Iya. Makanya jadi case yang bagus, contoh yang bagus bahwa mereka udah clear dari awal-awal kemarin. Keren sih emang Vietnam ya. Kan terus kalau biasanya dalam 1 tahun biasanya traveling berapa tempat gitu? Atau biasanya traveling kalau ini misalnya kayak nyusurin dari Vietnam juga gitu, kemana? Atau juga tempat ya? Kalau dalam 1 tahun itu biasanya aku ada 1 trip besar. Trip besar itu trip yang memang harus well prepare karena mungkin butuh budget yang cukup gede kayak gitu-gitulah. Terus kayak yang rutenya cukup jauh, misalnya kayak ke Jepang atau ke Europe atau ke mana yang udah agak jauhan dikit lah, karena kan kalau ASEAN sama Asia beberapa negaranya udah lumayan dikunjungin gitu, udah lumayan cukup dikunjungin gitu.
Oh, Nah, oke. terakhir 2019 trip besarnya itu ke Eropa Timur dan Ke Turki gitu, nggak? gitu. Turki aku 2018. 2018. Turki sama Skandinavia. Oh, jadi kalau gawat. kalau Gila, kalau gila, kalaupun gila. itu turnya Eropa itu berarti Ah, nggak yang kita kayak model kita pakai travel gitu kan. Kalau pakai travel agent, keliling Eropa ya udah keliling Eropa. Tapi kalau kami enggak. sendiri ya udah aja kita Biasanya mau emang kemana ke Turki explore balik. aku biasa explore karena dari untuk experience traveling dengan backpacker ini pun aku bisa hitung mulai jalannya itu sekitar 2008 2009 tuh mulai jalan tuh domestik. Terus mulai 2013 fokus ke luar karena perjalanan domestik mulai terasa mahal. Lebih mahal domestik lagi lebih Kak, mahal Lebih mahal domestik karena posisi aku di Pekanbaru kan ke Malaysia lebih gampang, murah, Iya benar. kayak jauh daripada ke kemana-mana Jakarta. gitu ya. Iya benar. Benar. Jadi dari situ mulailah stepnya mulai memang benar dari bawah. Dari bawah itu maksud aku tuh gini. Dari yang mudah ya, dari mudah sampai ningkat terus awalnya kan dulu itu pertama kali keluar negeri ke Singapura kayak gitu, nyobain terus Standar lah ya Singapura ya. Standar. Tapi aku startnya itu udah 2009. Dan jalannya sendiri, nggak pakai tour. Dulu itu masih nggak kayak sekarang kan. Dulu memang harus baca map banget. Iya. Mesti di print gitu. Misalnya kita googling, di print dulu. Kayak Dora ya kan, kayak Dora gitu. ya. Pakai BlackBerry kan. Iya benar. Walaupun udah mulai googling, tapi kan nggak bisa manfaatin gini banget. Terus belum paham internet di luar negeri gimana gitu kan. Baru nikah dari situ mulai naik Vietnam. Mulai cobain ini, mulai naik lagi kayak coba pertama lagi lompatan besarnya itu 2013. Itu masih sering main ke Pak Faris dulu tuh, masih sering ke Bandung, ke Jogja gitu kan. Nah terus emang udah berasa duitnya, oh iya mending kalau dengan budget segini aku bisa explore tempat lain gitu. Jadi mulai naik Hong Kong 2014, mulai lagi belajar bikin visa ke Jepang. 2015 itu kemana ya? 2015 mulai explore India tuh nekat juga tuh. Iya, Myanmar. Kalau ngurus-ngurusnya ribet nggak Kak? Ribet, iya benar. Ngurus-ngurus visa atau apapun yang kayak ada beberapa benua kali. Jadi karena mungkin karena aku udah ngerintis dari awal ya. Jadi stepnya tuh nggak ada yang aku ngerasa startingnya tuh nggak ada yang dilewatin. Maksudnya naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 naik lagi gitu nggak nge-skip banyak. Jadi aku belajar dari sini. Oh kalau udah kayak gini nih rasanya Jepang oke nih, 2014 udah oke Jepang gitu kan. Lalu 2015 cukup nekat karena milih langsung India. India itu Golden Triangle, Agra, Jaipur, Delhi, lalu naik ke Kashmir. Neng di gue, aduh, nggak tahu aku daerah. 2015 belum roaming. Nggak tahu aku daerah itu. Sampai sekarang pun kita masih roaming itu. Aku tahu Jaipur. Ya Jaipur gitu-gitu. Maksudnya tuh 2015 bayangin 5 tahun yang lalu orang mungkin baru booming India baru sekarang gitu. Aku udah itu 2 minggu sebelum berangkat sampai mual-mual dulu karena nontonnya Camp City India. Iya. Lalu nontonnya Slumdog Millionaire komplit kan? Iya, nampak jorok-joroknya di situ ya. Iya makanya. Jadi kalau mau makan tuh malah jadi mikir dulu, aduh ini gimana nih. Dan aku memang selama di India, kalau di daratan kemarin itu memang makannya tuh buah. Jadi selama di India. Mending makan buah, misalnya kayak gini, kayak pisang, pir, buah-buahan yang kalau impor di sini kan di sana masih segar-segar ya. Ini juga kan penghasil buah juga. Lebih mending jelas itu buah-buahan. Lebih bersih karena aku takut itu penyakitnya bukan diare lagi, tapi apa sih namanya itu kalau yang lebih parah itu disentri ya, disentri apa kolera gitu-gitulah. Kayak gitu sih, horor. Nah di Kashmir karena orangnya udah 95% Muslim situ ya. Sampai jauh. Baru mau makan biasa. Tapi tetap request, nggak pakai masalah.
Masalah itu bumbu kari yang pekat itu. Oke. Itu kan nggak enak banget karena kalau di daratan di bawah itu semua serba masalah. Jadi beli minuman lemon juice aja itu pakai bumbu kari itu juga. Hah? Enggak, makanya nggak enak. Lu kebayang minum jus aja pala lu bakal gini. Dan itu jadi 3 hari di sana pasti udah auto ya oke begitu Langsung ikut gini ya. ya jadi after 2015 2016 mengarrange perjalanan umroh mandiri. Oke. berangkat umroh nggak pakai travel. Backpacker. Oh bisa ya? Backpacker bisa. Gila, keren. Jadi dari situ pulang umroh kita ambil rute ke Jordan sama rencananya masuk Israel ke Palestina. Cuma memang ada kendala. Kemarin aku udah punya visanya, visa Israel, tapi kendalanya biaya karena karena cuma 4 orang gabung ke grup lain. Terus jadi biayanya lebih gede ya? Kita minta antar lagi ke Mesir lewat perbatasan itu Bukit Sinai itu loh. Dataran tinggi Sinai, jadi berbahaya dan biayanya meningkat ekstra karena udah bukan tamu VIP lagi tapi VIP apalah gitu istilahnya. Jadi satu orang itu cuma 3 hari itu bayarnya menurutku nggak worth lah untuk diikutin gitu. Jadi ya udah kita akhirnya skip, atur ulang segala macam, jadi nambah waktu di Jordan. Jadi di Jordan aku sempat ke Petra juga, ke apa gitu. Kakak pernah ke daerah konflik itu nggak, Kak? Misalnya yang nggak sengaja misalnya jalan traveling tahu-tahu daerah konflik gitu. Benar, tiba-tiba tuh enggak. Udah cari-cari. Berarti udah prepare dulu ya sebelumnya. Jadi orang kalau bilang gitu kan Kashmir, itu kan daerah konflik juga. Ya kan, daerah konflik juga. Tapi aku nggak pernah jalan yang nggak well prepare. Semua harus dipersiapkan. Jadi kalau orang lain yang tidak tahu. Udah bawa AK juga bilang, berarti kakak ya, bawa AK-47. Bawa AK-47, prepare gitu. Gitu maksudnya. Nggak enak banget. Maksudnya gitu kan? Jadi kita sebelum itu kan survei dulu. Itulah gunanya bikin itinerary. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri membagi persiapan perjalanan itu menjadi tiga persiapan. Itu 40% persiapan awal, Newton itinerary, hitung budget segala macam, gitu kan. 40% kita realisasikan rencana ini di saat perjalanan. Terus 20% lagi kayak semacam jadi kayak bahan evaluasi, cocok nggak sih persiapan kita sama yang kita temuin di lapangan, terus nanti jadi ternyata di sini begini, di sini begini. Loh kalau ternyata persiapannya kayak meleset gitu gimana? Tiba-tiba itu kayak kejadian aku di Jordan, kan mau masuk Israel nih. Terus harusnya kita ke Palestina dulu baru ke Mesir. Jadi karena waktu itu juga menurut kita persiapannya jadi kayak dadakan-dadakan gitu, harus atur rencana karena baru dapat list harga itu setelah kita di Mekah kan, setelah selesai umroh gitu kan. Jadi kita cancel, terus dengan PD-nya beli flight dari Amman itu ke Kairo. Terus kita udah ke bandara pagi-pagi subuh, udah ke bandara, terus orang bandara itu nanyain visa Mesir kalian di mana? Visa Mesir kami udah sama travel agent, nanti dijemput di sana gitu. Rencananya kan masuk Mesir. Nggak bisa gitu, kalau kalian nggak punya ini, nanti kalian deportasi, sama aja bohong, dia bilang gitu kan. Masa sih nggak bisa, gini-gini. Sibuk lah hubungin KBRI, kan ini kita udah mau keluar. Yang tempat kita mau masuk belum keterima. Sementara jadwal pulang itu masih 5 hari lagi, karena mesti langsung ke Kairo gitu kan. Maksudnya rencananya mau ke Mesir. Ya akhirnya putar otak, cepet lah harus gercep untuk plan B gitu kan. Akhirnya nanya orang Royal Jordan, nyaranin ke penerbangan Saudi untuk reschedule aja katanya. Terus kita dari yang subuh jam 4 harus menunggu kantor Saudi itu buka jam 12 siang. Berarti semacam kayak kena dong juga ya kan? Iya. Terus berarti kan kalau misalnya ada perubahan jadwal kayak gitu kan ada biaya tambahan tuh nanti. Iya betul. Itu gimana tuh persiapannya? Atau gimana? Jadi kemarin Tahan dulu. Ini ada beberapa pertanyaan juga, Bang.
Ada beberapa pertanyaan. Nanti kita sekalian bareng nanyain ke Kamike soal dari pertanyaan teman-teman sama pertanyaan dari Faris tadi ya. Sekarang kita mau iklan UMKM dulu ya. UMKM kita masukin dulu ya Kak. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curanmor? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang motif pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di area Kebayoran Baru, Jakarta. Lain kali beli sendiri, emang bang. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curanmor? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang motif pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Wait. Lagi di segmen 2. Kita sambung tadi Kak. Gimana cerita yang tadi yang di Jordan tadi? Jordan. Wait, Tris ini masih live deh. Enggak. Masih iklan. Oh, udah enggak ya? Delay kan. Kan delay. Oh, berarti handphone aku ya? Iya. Nerimanya telat. Terus lanjutin lagi Kak. Tadi sampai ke Jordan ya? Jordan. Kan mau ke Kairo. Mau ke Kairo, tapi orang Kairo kan belum tentu nerima nih, karena kan visa kita masih dipegang sama travel agent yang di situ. Karena kalau kayak masuk Mesir atau apa itu kayaknya lebih murah kalau kita beli paket tour langsung ke travel agent. Karena ini kan. Jadi orang sana nggak nerima, kita udah mau keluar. Aku nanyain orang tua, waktu itu aku pergi berempat. Aku, mama, kakak mama, sama ada abang angkatku gitu kan. Terus Nah itu ngomong-ngomong satu keluarga hobi traveling semua ya? Hobi jalan-jalan. Iya benar, keren banget ya. Iya. Bukan hobi sih, mau-mau aja kalau diajak gitu loh. Oke. Aku juga mau Kak kalau dibayarin. Iya benar. Jadi akhirnya nunggu si Saudia buka. Saudia itu kayak Garudanya Arab kan, Arab Saudi. Jadi penerbangannya Saudia buka, terus aku nanya, ini kasus kita gini, ada solusi nggak gitu kan? Oh ya udah, kalau misalnya kalian memang mau pulang hari ini, langsung aja ambil flight nanti sore jam 4, dia bilang gitu kan. Pulang ke Kuala Lumpur, nggak usah, biasanya kan harusnya transitnya Jeddah nih. Nggak usah transit Jeddah, karena kalau transit Jeddah kan keramaian, bandaranya juga nggak proper lah gitu. Jadi mending kalian transit Riyadh, langsung Kuala Lumpur. Oh iya, kalau kayak gitu, gimana? Biaya tambahannya berapa? Ternyata biayanya juga 1 juta berapa gitu, nggak mahal lah. Oke. Udah reroute sama dan kita enggak kan udah sama kayak beli tiket baru dong gitu kan. Nambahnya cuma 1 juta, ya udah sikat. Terus itu dan memang orang Saudinya itu Kak pakai bahasa Indonesia juga dia, tapi dibalik ya. Inggris lah. Nailak ngalup katanya. Nailak ngalup aja. Tapi dibalik dari kanan baca. Jadi emang kalau pergi-pergi ya Inggris dasar yang ala kadar, yang penting ngobrol ngerti cukup lah. Kalau mesti harus jago grammar, harus punya TOEFL nilainya 14, nggak mesti lah. Waduh, Mas berarti ada kesempatan buat lu Mas. Makanya ya benar. buat kita yang bahasa Inggrisnya pas-pasan tuh Bisa. Aku juga learning by doing aja. Karena pergi itu, oh ya belajar ini apa. Kadang beberapa daerah malah nggak ngerti Inggris juga. Iya sih. Mau ngapain ya udah bisa sarjan kan. Gimana negara-negara yang agak susah bahasa Inggrisnya itu Kak?
Myanmar, Vietnam. Oh, itu Iya, susah bahasa ya? Inggrisnya nggak jelas Iya. intonasinya gitu ya. Hey, what's your name? What's your name? What's your name? Iya, What's your what's name? your What's your name? Dan ngomongin aja, WhatsApp, nggak ada WhatsApp. Apa WhatsApp? WhatsApp apa dibukanya apa ya kan? Supaya WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. Dia taunya WeChat, Ber, makanya WhatsApp. Iya, benar. Dia taunya WeChat. Iya, jadi itu apa namanya? Sebenarnya kalau dibilang bahasa itu sebenarnya bukan kendala. Nggak kendala juga. Yang kendalanya ini ya, duit ya. Uang Iya. dong, waktu. Masalah uang, waktu, masalah waktu. Iya benar. Ya, waktu juga. Gitu, abis itu udah dikasih tahu begitu, akhirnya kita pulang lebih awal. Pulang lebih awal, cuma nambah duit, cuma sekitar satu berapa, 1.6 tuh aku lupa. Terus Ya ini udah, bayar nih. KPK mau nanya nih, ada nggak nih tempat yang kapok buat dikunjungin gitu, atau tempat yang oh iya nih, gue nanti next time gue bakal datang lagi nih ke sini gitu. Ada yang kapok dulu, yang kapok dulu. Gue males lah balik lagi sana gitu. Sebenarnya kalau yang kapok-kapok apa ya? Walaupun kena India scam pun mungkin dulu, apa? ya. Kalau India sebenarnya tuh kayak kapok-kapok kangen gimana sih ya? Jadi kayak yang ngerasa, kayaknya ini belum ya. Kayaknya ini begini loh treatmentnya gitu. Kalau India mah parah, naik kereta aja sampai mual. Keretanya memang kayak yang di film-film itu, Kak. Iya, benar-benar. Itu. Aku pernah beli Aqua kan nonton Slumdog Millionaire. Aqua air mineral itu direfill lagi pakai air kotor. Wow. Steril banget. Itu ditutup itu kan di lem Alteco lagi. Iya. Di lem Alteco lagi terus di packing lagi kan. Jadi kalau udah pernah nonton itu dan nonton Scam City, akhirnya ya. Akhirnya periksa-periksa banget karena orang di India itu nggak peduli air seluruh air got aja itu dimasukin botol Coca-Cola, dikasih kemana-mana buat minum. Oke, terima kasih. Buat minum loh, coba bayangin. Kak, sebentar, ini ada yang nyapa. Ini Bang Bayu nih nyapa kami kan nih. Agnes, pengantin baru mah dia bilang. Bayu Aka. Bayu Aka. Terus ada Cindy Paratiwi. Cindy Paratiwi juga aku tahu deh. Aku ya lihat dulu. Iya, ini ntar giliran Bang Bayu kapan nih live ya? Bayu harus ikut di sini tuh. Iya. Terus Kak, kalau perkembangan situasi sekarang kayak gini nih, optimis nggak Kak bisa beres nih yang masalah COVID nih? COVID kayaknya dalam waktu beberapa tahun ke depan merubah segalanya, dalam artian kalau kita berharap akan kembali normal itu nggak mungkin. Susah ya. Mungkin bakalan tahun depan mungkin untuk normal lagi kayak biasa enggak, karena kita udah ngebentuk suatu kebiasaan baru yang mau nggak mau kita akan lakukan itu terus menerus. Seperti ya maksudnya kayak jaga kebersihan yang benar. Social distancing-nya dari mana-mana mandi. Kalau social distancing itu aku pikir kalau menurut pendapatku nggak akan sekaya sekarang gitu. Jadi kita dalam waktu ke depan mungkin harus mau nggak mau deal with COVID yang harus berdampingan dengan COVID seperti misalnya HIV. Bekawan berarti kita Kak sama dia. Ya bekawan jaga jarak lah, Rit. Antara bekawan dengan dengan gimana gitu kan, karena mau nggak mau ya pasti akan begitu. Kalau nggak, mana mungkin kita akan sanggup menambah waktu lagi untuk social distancing seperti ini, lockdown apa segala macam ini belum nggak sanggup. Kalau sekarang mungkin masih bisa mantap kan, makan tabungan apa. Habis mau gimana, nggak mau kan keluar juga. Iya sih. Jadi memang akan merubah segalanya, akan merubah polanya, termasuk pola traveling juga. Iya sih, kebiasaan kita. gitu ya. Iya benar Tuh. juga. Jadi sedikit was-was, sedikit lebih ekstra hati-hati, lebih mikir lagi. Was-was, hati-hati, tapi juga mau nggak mau kan. Iya sih. Ya, gitu. Benar. Soalnya kalau nggak traveling nanti duitnya numpuk, ya kan? Iya. Bingung buang duit. Nggak boleh kaya ya Kak ya, jangan kaya ya. Iya, Nggak boleh kaya. Kak,
Selama perjalanan pernah di-endorse gitu nggak? Di-endorse dari produk apa gitu? Di-endorse gitu enggak sih. Paling aku misalnya bantu bawa produk apa, tapi nggak terlalu ini sih. Berarti biaya pribadi semua ya? Itu tuh. Biasanya bawa produk-produk kayak gimana? Emangnya Atta Halilintar mau ke US? Atta mas keluarga di-endorse ya? Iya, sekeluarga. Enggak. Emang selalu nyiapin lah budget 1 tahun ada trip besar. Terus kalau ada tiket-tiket murah lagi dan emang lagi ada duit ya udah sikat gitu lah. Paling mahal pernah ngeluarin tuh kemana? Europe aku pertama lumayan sih kayaknya. Skandinavia soalnya kan. Norway, Sweden, Finland gitu. Songong udah lihat salju dia. Kita masih bunga es di kulkas kak. Makanya udah tidur gini-gini gitu ya. Kalau di situ ada jual nasi padang nggak kak? Waduh. Gimana? Kalau makanan Indonesia itu? Sebenarnya pintar-pintar kita nyari. Kalau di Eropa mah banyak ya? Enggak, di Belanda sih, Belanda, Paris apa gitu kan banyak ya. Yang banyak orang Indonesia pasti ada. Tapi tergantung kita. Kayak kemarin aku ke Finland, terus ada temen yang ini apa namanya? Temen yang orang sana yang aku pede-pede aja chat dari Facebook. Kak, aku nih mau ke Finland. Kalau ini jalannya kemana ya kak? Apa kenalan gini. Terus ditawarin ke rumah dia kan. Jadi waktu itu kita berangkat dari Stockholm menuju Helsinki, dia bilang jangan langsung ke Helsinki, mending ke kotaku dulu, nyebrang ke Turku nama kotanya. Nanti aku sambut di situ, main ke rumah dulu, nanti aku anterin ke bus menuju Helsinki. Itu budgetnya jadi lebih murah. Dia bilang, itulah naik kapal pesiar dari Stockholm ke Turku itu, budgetnya cuma 500 ribuan, tapi kapal pesiar. Atau malah kadang ini ya, kalau makanan Indonesia sendiri di luar malah lebih mahal daripada makanan lokal mungkin nggak? Oh iya, makanan halal, makanan Indonesia di luar itu pasti akan lebih mahal daripada makanan biasa-biasa gitu. Karena kan halal tentu kayak kita sama makanan Arab gitu loh. Mahal dong Arab. Iya. Nggak biasa, bahannya nggak biasa gitu. Kayak gitu. Tapi aku rata-rata kemanapun pergi, belakangan udah nyarinya apartemen, Airbnb gitu-gitu. Yang penting ada tempat masak. Ya. Oh iya, bisa masak sendiri ya? Ada bisa masak sendiri, jadi hemat kos, terus selera nggak ketahan, terus jelas halalnya juga kan. Oh iya, itu gue kapan ya ngelihat teman gue yang ke Eropa, bukan cuma di Paris doang gitu, sampai di Skandinavia. Paris mah ini mas. Iya benar. Kenapa mas? Dia di sana ada Airbnb juga ya ternyata ya. Ada. Banyak, Airbnb di mana-mana. Enggak, maksud gue sebanyak itu gitu loh, nggak nyari Airbnb. Udah kan kayak di ada Indonesia aplikasi aja. Couchsurfing kalau nggak salah. Couchsurfing pernah pakai nggak? Iya, jadi aku pakai Couchsurfing ke waktu trip Eropa, banyak pakai trip Eropa pertama. Itu Couchsurfing, rata-rata Couchsurfing karena aku pergi cuma berdua. Berdua nih, cewek nekat ya gitu kan. Turki dulu, dari Turki kita ngeteng pokoknya sampai di atas Skandinavia gitu. Jadi emang rata-rata hostel sama Couchsurfing, tapi Couchsurfing kita nggak nginep, nggak ngambil nginep di rumah mereka, cari aman. Jadi cuma temen ngopi gitu. Jadi di Turki emang kebetulan ketemu teman yang hostnya bagus, dia mulai dari jemput bandara, ngantarin kita ke hotel, nemenin hari-hari jalan, itu ditemenin semua sama dia. Baik ya, dapat yang host yang bagus, enak ya. Yang bagus. Jadi lebih explore-nya lebih nggak terlalu PR. Jadi yang ya udah kita kemana hari ini, kesini, ya udah ngikut dia aja rekomendasi, karena dia udah biasa juga bawa teman-teman kan, karena kita baca rekom di akunnya kan bagus gitu, orang masih dia rate-nya bagus gitu. Nah, terus di Sweden ditraktir makan apa gitu-gitulah. Nah ini kak, kan selama yang kakak ceritain tadi kan banyak udah keliling, ya hampir keliling dunia lah ya, bisa kita sebut. Baru ya hampir keliling benua.
Iya benar. Tapi Amerika belum ya? Orang belum. Orang gue paling jauh Cibaduit, Mas. Itu aja nyasar. Ya, jadi makanya gue diem aja selama kami ceritain soal perjalanan gila ini. Kita bisa ngeliatnya dari Google Map doang ya. Iya benar. Iya, kita jalan-jalannya pakai Google Map gitu ya kan. Di scroll. Ini ada mention nih dari Bang Bayu lagi. Mention apa? Kalau temanya motivasi menikah boleh lah. Baik. Ada pertanyaan lagi Kak. Bukan pertanyaan sih. Bang Bayu komen nih, Kinesianya bisa diaktifkan lagi ke. Dia bilang ya bisa. Abis COVID nih bisa nih. Ya beres COVID. Maksudnya beres itu open trip aku. Oh keren. Coba dimain dulu Kak. Kita tahan dulu. Harga donasi nggak? Apa? Harga donasi. Korban COVID. Boleh korban COVID selama ngetrip pakai APD mau. Waduh. Ini Mas. Mumpung lagi rame yang nonton nih. Rame sih. Karena menurut kita rame, lebih dari satu itu rame, Kak. Iya benar. Tumen-tumenan aja ya kan. Iya benar. Ayo kita iklan dulu. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban contek? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang lo tilep pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di area Kebayoran Baru, Jakarta. Lain kali beli sendiri, emang bang. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban contek? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang lo tilep pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di area Kebayoran Baru, Jakarta. Lain kali beli sendiri, emang bang. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban contek? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang lo tilep pada tanggal 3 Juni. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Kelihatan ya? Iya. Oke, udah iklannya beres nih. Udah. Beres. Gila, iklannya banyak banget Bang, bayar berapa Bang? pakai airtime hitungannya. Lanjut lagi bareng sama kami nih. Terus kita mau nanya apa Mas? Biar kita bisa ikut jadi traveler juga kali. Ini gue bingung ya, soalnya dari tadi cerita kayaknya asik gitu di satu tempat lain. Atau ini kayaknya lebih ke, kalau gue sih nanyanya lebih ke perizinannya susah nggak sih? Gini, especially kayak gini, visa sih lebih ke perizinan visa. Kecuali gini, kan kalau kayak kami mungkin lebih dipermudah ya, gara-gara udah banyak tuh cap di paspor kan, itu kan juga mempermudah perjalanan juga kan. Gitu. Nah, cuman buat kita nih yang orang-orang yang pemula. Nah, benar. Itu kalau kita mau travel ke Eropa lah gitu, itu yang disiapkan dokumen atau uangnya bukan uang jajan aja ya, tapi lebih ke money gitu ya. Iya benar, kan harus ada beberapa negara atau benua yang kita caranya visa. Jadi visa ini apa aja gitu ya? Iya. Jadi kalau kayak izin masuk itu kan
Aku kenapa juga bisa tahu-tahu, misalnya apa, bukan tiba-tiba tahu ya, ujuk-ujuk tahu, tapi kan baca dulu, riset, terus join grup-grup backpacker internasional, backpacker dunia, terus baca kan, orang kan selalu posting, share perjalanan dia, caranya begini, itu kenapa waktu awal-awal itu nyobain Hong Kong, Macau karena free visa. Iya. Bebas visa, berarti kita nggak perlu nyiapin apa-apa kecuali paspor. Berangkat aja ya kayak. Berangkat aja, oke. Terus ASEAN juga kan free visa. Jadi tahap awal untuk belajar jalan itu nggak cobain dulu deh Malaysia, Singapura, tetangga yang paling dekat kan. Itu kan itu untuk beberapa orang, terutama mungkin menurutku orang-orang kayak di Jawa gitu, itu kan juga langsung shock culture kan. Pasti. Ini gitu kan. Kalau kita di Pekanbaru kan udah familiar sama Singapura, Malaysia, bukan familiar karena dekat, tapi mungkin karena budayanya juga Pekanbaru ya kan kita juga kota dagang, udah terbiasa berinteraksi juga dengan orang Malaysia, orang Singapura, sehingga beberapa habit dan kebiasaan kita udah cukup tahu gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba orang Jogja langsung berangkat ke Kuala Lumpur gitu kan pasti beda juga gap-nya, iya gitu. Jadi memang kayak aku bilang tadi, step-nya tuh kayak aku di awal itu emang nyobain dari yang biasa dulu nih, Singapura, Malaysia, naik lagi nanti cobain Thailand, Vietnam, baru berani ke yang lain. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada juga temanku traveler yang trip pertama dia ke luar negeri dia langsung ke Eropa. Tapi dia pakai backpacker atau pakai travel? Backpacker. Wow. Berani ya. Jadi berani. Menurutku tuh cukup berani karena dulu kendala untuk Eropa itu kan yang paling besar itu kan biaya. Iya sih. Iya pasti sih. Biaya dulu mindsetnya kita tiket ke Eropa itu berapa? Belasan juta, puluhan juta untuk tiket saja. Mindset kita karena kita nggak riset ke sana kan. Karena kita hanya membayangkan, melihat gitu aja kan berapa duit nih. Tahu-taunya ternyata ke Eropa 6 juta tiket PP bisa. Emang iya sih. 6 juta kan? Ada bayar. Tiket pun 6 juta. Itu kakak carinya gimana? Cara cari tiket, ada siasat-siasat nggak? Misalnya setahun sebelum keberangkatan kakak udah mulai cari tiketnya? Nggak mesti setahun sebelum ya. Tapi kalau aku biasanya kalau ada promo besar ngambilnya kita cek musimnya apa. Baiknya jalan itu enaknya di promonya dari mana tuh? Biasanya kan di grup ada. Di grup travel komunitas ya. Gunanya join grup. Jadi kita punya teman-teman yang suka jalan apa segala macam, mereka pasti juga ada promo ini gitu. Itu sih berkaitan kayak dulu waktu istri saya kan dulu kan kuliah di Jerman ya. Jadi dia juga kalau mau pulang ini itu pengen nyombong lu ya? Iya benar. Walaupun gua belum. Dia nyoba punya istri. Terus Mas. Jadi dia kalau mau pulang ke Indonesia itu dia selalu ngelihat juga di beberapa travel agent mungkin ya, kayak di sini jadi kayak di apa gitu. Dia ngebanding online travel agent. Iya, jadi dia apa. Jadi kalau yang dari luar tuh biasanya scanner ngeceknya. Iya sih kayak start travel gitu kalau nggak salah buat pelajar di sana gitu. Jadi harganya lumayan jauh juga daripada kita langsung beli di Emirates-nya bisa sampai belasan juta, sedangkan kalau beli di situ bisa sampai setengahnya. Ada orang dalam Mas ya? Iya benar. Nitip ya. Kalau ada yang berdiri nggak apa-apa. Jadi sebenarnya semakin kesini life hack untuk traveling itu, jadi kayak trik-triknya itu makin gila-gilaan. Jadi bahkan sekarang sudah ada aplikasi namanya Secret Flying, kalau nggak salah aku Secret Flying itu ngasih informasi error beberapa rute tiket. Sehingga lu cuma harus bayar misalnya $100 kan sekitar $1,5 juta. Iya benar. Udah ada tiket PP apa. Jadi sampai sebegitunya orang nge-hack cara-cara traveling gimana yang murah gitu loh. Aplikasi loh, dan ini aplikasi ngetop.
Maksudnya ngetop di kalangan orang yang emang suka jalan kan. Iya. Flying, informasinya nanti dia ini rute ini lagi error, OTA-nya ini, OTA tuh online travel agent. Iya, Jadi benar. ada Kiwi, ada Trip.com, ada Booking.com, gitu-gitu. Jadi nanti lagi dia kayak kasih tahu linkin gitu ya. aplikasinya apa, kasih link. Terus canggihnya lagi dia kasih pilihan tanggal sekalian. Ini aja gitu. Mantap. Gila, jadi emang menuntut kita untuk harus rajin baca. Itu kenapa itu kenapa aku nggak pernah ninggalin Facebook. Dulu orang kan Facebook, terus ada Twitter kan orang nggak aktif lagi Facebook, bahkan deaktif account gitu kan. Aku tetap bertahan di situ karena aku butuh baca grup. Aku juga aktif di Facebook kok, Kak. Sampai sekarang masih buka Facebook aku. Iya, karena pasti ada yang mau pertahankan di situ kan. Banyak banget enak, seru. Iya. Kalau gua menebar kebencian. Saracen ya, anggota Saracen. Iya, Saracen. Buzzer nih, cuma sih buzzer. Ada buzzer tuh. Terus Kak, berarti kalau liburan kayak gitu. Kakak kan, kayak kalau mau liburan tuh berarti menyiapkan izin dulu, beli tiket dulu, atau gimana? Mending Aku selalu beli tiket di awal. Jadi pas ngurus cutinya tinggal ngomong, Pak, saya udah beli tiket segini Pak, jadi saya harus. atau enggak reimburse ya, tiketnya suruh gantiin. Kalau nggak ganti Pak, tapi aku nggak pernah mau ganti karena itu udah ada promo, Riz. Harganya mahal. Tapi kan gini juga ya, bahwa tiket itu adalah salah satu syarat kita untuk majukan visa kan, sebenarnya. Oh iya. Jadi sebenarnya sih gini, beda orang beda trik juga. Ada yang ngurus visa dulu, baru beli tiket. Tergantung duit. Ya? Itu duit itu. Karena yang dibutuhkan untuk visa itu adalah booking tiket, bukan tiket yang sudah isi. Booking. Berarti booking Nah, doang. kalau booking kan kita bisa bikin dummy tiket. Oh iya. Dummy. Ada format-format di kalangan traveler udah beredar lah itu. Kawan. Banyak cara ya. Nggak tahu tiket dummy itu tiket bodong gitu ya. Tiket pura-puranya gitu kan. Tapi kan di beberapa kedubes nggak nyampe selektif sampai wah ini benar kan dia nih tiketnya bodong apa enggak gitu. Loh kan syarat visa masing-masing ini kan kalau kayak Jepang Korea lebih gampang Jepang visanya. Kenapa Kak? Satu lebih gampang syaratnya, kedua biayanya juga lebih murah. Jadi visa Jepang itu untuk single entry itu maksudnya sekali masuk sekali keluar. Iya. Kalau multiple bisa, lu udah keluar lu masuk lagi masih bisa. Terus berapa lama range waktunya itu multiple. Nah dia untuk single entry itu biaya visanya cuma 300 ribuan. Ke Jepang itu terus ya. Ngurus ke Jepang, ngurusnya per area dan apapun visanya itu yang paling penting adalah lengkapin semua syarat yang dia minta. Kalau perlu dikasih bonus. Jadi syaratnya udah ada semua. Misalnya kan kayak yang bukti rekening koran, terus bukti tiket, bukti penginapan, bukti transport, misalnya gitu kan. Terus apalagi ya dia minta ya, bukti kita bekerja di sini, jaminan perusahaan, di Indonesia. jaminan atasan, terus apalagi terus aku biasanya nyelipin kayak ID card kantor. Gue pikir amplop. Pak ini ya nih. Iya, bonusnya. Iya. Nyogok ya. Enggak mempan. Jadi kayak gitu-gitu. Bahkan untuk beberapa kayak visa Schengen itu masuk ke Eropa kan Schengen tuh. Eropa, iya. Sama kayak visa Amerika beberapa orang malah melampirkan bukti kepemilikan aset sehingga mereka akan sangat yakin untuk memberikan izin kita masuk gitu loh. Bahwa kita ke sana bukan jadi gembel atau mau cari kerja yang nggak balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi gimana kita supaya visa itu adalah
gimana supaya kita meyakinkan mereka bahwa kita memang cuma jalan-jalan di sana terus akan pulang. Nah, hanya itu. Nah, itu kenapa ada uang di rekening? Iya. Dengan nilai nominal tertentu. Terus ada. Soalnya dihitung juga ya, lu berapa hari ke sana gitu ya? Benar. Jadi hitungannya biasanya standarnya untuk mulai standar dari Jepang, Eropa atau dimanapun itu standarnya biaya hidup lu 1 hari. Biaya hidup 1 hari itu biaya nginep, biaya makan, biaya transport. Kalau kelasnya Jepang atau apa gitu, mungkin uang 15 juta di rekening itu udah oke, udah aman. Nah kalau misalnya untuk Eropa atau Amerika itu mungkin di atas 20-an, di atas 20, taruh 30. 40-an gitu ya. Mas, ya sekitar kayaknya gue nggak bisa deh, Mas. Di pasal 1 aja gue udah kena, Mas, ke rekening koran. Itu kan lu bisa tempelin koran Kompas. Benar. Mas pas ngeliat orang kudetan yang ngeliat rekening, oh iya sedih bener. Iya. Malah dia nomor rekeningnya berapa saya transfer aja gitu. Saya donasi. Langsung donasi ya. Iya bener, kasihan. Saya harus terus donasi ya. Iya bener. Nah, ini Kak. Apa? Siapa dulu nih? Sweet. Oke. Paris, coba apa? Paris. Rekomendasi tempat liburan Kak, kalau misalnya si virus ini udah beres, Kakak kira-kira kemana nih? Iya nih. Yang pengen Kakak rekomendasi datangin? Untuk aku apa ya? Buat ke KL, untuk bisa ke KL dengan mudah, mirip-mirip kayak dulu lagi aja masih udah seneng banget lah udah. Iya. Maksudnya dekat dulu aja, karena pasti akan situasi akan berbeda. Karena sebenarnya gini, Kakak enak ke KL, aku mau pulang aja susah Kak. Mau pulang susah ya? Iya, aku nggak bisa mudik ini. Kita bisa ke Alfamart aja udah seneng ya. Iya. Maksudnya ya kayak gitulah. Karena kalau udah hobi beda ya. Iya sih. Iya gitu kan. Pasti akan kita udah lama nih nggak gini terus cari-cari lihat tiket ya ke KL kan nggak mahal, 500.000 PP loh dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru murah banget sih. Pantas adek aku juga suka ke KL deh jadinya, gara-gara lebih murah daripada dia harus ke Jakarta. Iya betul. Terus shopping juga kalau mau belanja atau misalnya buka just tip lebih gampang. Nah gitu. Kalau buat kami sendiri nih ada nggak sih pengen ya kita ngelepas cinta tanah air ya, maksudnya gue pengen nih ntar kali kalau gue udah tua gue pengen stay di sini aja kali ya, di negara apalah gitu, Skandinavia mungkin atau di Jerman atau Belanda. Kayak mimpi kayak gitu kayaknya. Untuk kebiasaan kita, aku tetap milih mau masa tua apa gimana, walaupun udah bertualang kemana-mana, rasanya masih pengen stay di Indonesia aja, di Pekanbaru atau di nggak ada rendang karena bukan itu di tempat sana di luar apa nggak ada warung. Iya benar. Nggak ada mie tek lewat depan rumah ya kan. Nggak ada bakso, nggak ada apa gitu kan. Oke. Udah paling enak tuh di Indonesia, udah bener ya. Udah bener. Terus selama 2 bulan ini Kak, 2 bulan akan 2 bulan kalau kita stay at home ya? Iya. 2 bulan ada planning yang ke cancel nggak Kak? Udah beli tiket terus nggak jadi? Iya itu. Yang belum madu. Honeymoon itu. Honeymoon. Terus rencananya kita Juli ini juga udah ada rencana mau hadir ke festival. Belum. Jorton Festival di Pineng. Itu ternyata festivalnya di cancel. Terus ada rencana balik lagi ke Vietnam itu sekitar Agustusan juga kayaknya belum tentu terrealisasi dalam waktu dekat. Terus sebenarnya aku sama suamiku tuh waktu kita masih temenan dulu sebelum nikah. Mantan ya? Mantan ya. Teman-teman. Sebelum nikah kita udah punya tiket ke Chengdu, Cina. Dan November nanti, tapi nggak tahu nih bisa terrealisasi apa enggak. Tapi kita udah punya tiket, udah punya ini juga. Tapi belum booking penginapan belum baru tiket doang sih. Cuma
kita masih lihat kemungkinannya gimana untuk masuk ke sana dan keluar itu impact-nya gimana gitu. Jadi masih membaca situasi lah. Kirain mau ke Wuhan, Kak? Iya iya jauh sih, beda provinsi dia. Oh beda ya. Kalau ini provinsinya Sichuan. Kalau Wuhan itu kan Hubei. Sichuan. Sichuan. Kita kan cuma tahu Alibaba doang. Iya benar. AliExpress. Taunya Guangzhou. Pabrik semua isi situ. Pabrik udah. Terus 2 bulan gak traveling, ngapa-ngapain, terus ngapain aja kan? Kesel banget berarti. Ngatasin kebosanan dan lain-lain. Enggak, kebetulan kan aku sama suamiku hobi, jadi kita juga di sini juga punya komunitas. Komunitas apa tuh? Ada komunitas Pekanbaru Heritage. Sebentar apa tuh? Jadi Heritage, jadi kita buka nyari lagi sejarah Pekanbaru ini apa, memperkenalkan ke orang-orang. Terus membangun jejaring melalui kesenian, melalui teman-teman visual art, teman-teman musik untuk berkegiatan di tempat kita dan menjadikan Pekanbaru Heritage ini menjadi sebuah hub dari teman-teman artis juga, dari yang lain-lain juga gitu. Nah, berarti itu suatu gerakan gitu ya? Gerakan. Terus sambil ini selama WFH ya kerjaan ya bareng suami ya sambil diskusi, sambil nyari-nyari bahan lagi. Makanya itu kayak aku bilang tadi, kalau sama Faris kan kemarin sempat nanya-nanya gimana sih caranya live kayak begini supaya soalnya kita masih pengen ngobrolin soal sejarah kereta api di Pekanbaru itu gimana. Harus dieksplor lagi tuh Kak di. Benar sih. Soalnya ya jadi kita kasih bocoran aja ya Han ya. Jadi selama lockdown di mana-mana ini, digital library beberapa kampus besar yang selama ini dikunci itu sekarang di-open. Iya benar. Jadi kita ngambil data, ngambil apa itu lebih gampang untuk download PDF buku-buku yang rare, buku-buku yang selama ini sulit untuk diakses, kita jadi lebih mudah. Jadi kerja hari-hari itu kalau itu aku paling ya nemenin Bayu ini dia buku ini terus nulis lagi keren. Jadi sambil ya riset kecil-kecilan ya, cuma kan kita bukan orang yang kompeten banget di situ, enggak, cuma sekedar hobi gitu aja. Kalau untuk teman-teman boleh lah follow itu PKU Heritage ya. Kita gabung ke Pekanbaru Heritage ke mana nih? Iya. Instagramnya ada ya? Ya ada @PKU Heritage. Oke, PKU Heritage ya. Keren tuh. Nanti kita bisa bahas-bahas tentang PKU Heritage nih sama Kak Mike nih. Boleh. Keren nih. Jadi kalau kayak Faris kan kita di Pekanbaru ini selama ini kan nggak tahu, tiba-tiba ngerasa kotanya tiba-tiba ujung-ujung cuma ruko doang, 1000 ruko. Kalau nggak punya sejarah, padahal kota Pekanbaru sendiri lebih tua 2 bulan dibanding Yogyakarta. 2 bulan. Kakak sampai ngapalin tanggal lahir ya? Tanggal lahir pacar aku aja aku lupa. Iya, boro-boro ya. Kayak gitulah. Nggak, maksudnya kalau diimbang-imbangin begitu kan orang kan langsung ngerasa kan Jogja kan berasa banget kan kota tuanya kan. Iya, benar. Kalau di Pekanbaru kan sejarahnya tuh emang hilang dan agresi militer Belanda keberapa gitu ya, sayang, memang di bumi hanguskan lah. Iya, mengungkap sejarah Belanda gitu. Iya, jadi kita memang menggali, mengeluarkan lagi. Oh, dulu di sini nih bekas tempat ini kayak begini. Jadi anak-anak mudanya jadi ngerasa, oh ternyata sejarah ini enak untuk dinikmati ya gitu. Iya. Dibikin lebih renyah ya Kak ya, jadinya sejarahnya. Ya, gitu. Jadi lebih gampang dicerna. Jadi sejarahnya bukan hanya untuk orang yang kutu buku atau yang edik apa-apa gitu, enggak. Tapi kita sendiri bisa enjoy dan lebih menghargai gitu dengan caranya sendiri. Jadi biar mungkin orang Pekanbaru sendiri itu ngerasa bangga dengan Pekanbaru sendiri gitu, bahwa kita punya histori. Pride. Iya. Benar. Iya. Ya terakhir nih Kak, kita mau nanya, kita mau minta tips dari Kak Mike nih. Kalau orang-orang kayak kita nih, ya Mas ya, yang emang enggak, lu doang, gua enggak. Iya benar. Jangan samakan. Mas temenin gua apa Mas? Iya.
Kalau kayak gitu misalnya yang buta banget nih misalnya traveling kayak harus ngurus apa kayak gimana? Iya, Mulainya harusnya seperti apa Kak? Mulainya kayak gimana biar itu baca terus join komunitas sih menurutku lebih gampang. Jadi ada yang ngarahin. Join komunitas backpacker. Kita sering nanya di dalam situnya mungkin ya. Iya benar. Jadi kalau zaman dulu kan masih milis-milis. Kalau sekarang kan grup-grup gitu banyak. Iya sih. Grup tiba-tiba nanti ujuk-ujuk ada grup di kalau apa Telegram kan lebih ramai lagi, ada channel ini gitu-gitu kan. Lebih gampang lagi mas sekarang kan. Iya, kayak gitu. Berarti dari komunitas ya paling biar lebih mudah ya, ada arahan, ada paling nggak gambaran lah ya, referensi. Iya benar. Jadi benar. ternyata ternyata dengan uang 2 juta, lu udah bisa lumayan eksplor KL apa berapa lama gitu kan. Waduh, Paris uang 2 juta cuma sampai Sulanjana ya. Alkoholnya selesai. Modalnya itu ya awal-awal kan cari tiket promo dulu. Setelah udah punya tiket promo kan udah pegangan tiket nih. Biasanya kan harganya lebih murah. Misalnya kalau lagi promo kan ke KL itu bisa 300 ribuan dari Pekanbaru PP. Nah, setelah dari situ kan kita tinggal cari modal penginapan apa. Nah kalau penginapan ya jangan langsung nyari bintang 4 apa ya, cari aja hostel yang nginap bareng orang satu kamar. Satu malam itu cuma 100 ribu kayak gitu-gitu kan? Iya. Jangan manja lu Ber. Iya, kalau pergi enak sama orang. Tapi yang cewek mas ya. Bahaya. Karena gini, untuk apapun itu dalam hidup atau apa nih sok berat ya, akan selalu ada pengalaman pertama. Jadi ngapain takut? Mau ngapa-ngapain kita selalu ada pertama kali kok gitu. Iya. Kenapa khawatir? Jadi satu kata untuk traveling dari kakak apa nih? Sebelum aku close habis ini. Traveling apa? Satu Emang kata. ini segmen terakhir bang? Iya. Segmen terakhir. Kok cepet banget sih? Udah 1 jam dah Ber. Kita Udah sejam. Udah sejam. Ini udah bersejam Kan nih. kita sampai sahur bang. Oh enggak ya? Weh, harddisk aku bengkak ngerekornya. Enggak kita pengen nanya Kak, Sejam. kalau kita teman-teman nih mau akses kami kan bikin karya atau apa gitu di nulis mungkin blog atau apa? Blog bisa juga follow Instagram di- Jadi paling Instagram doang. Apa Instagram kami ke apa? Nike Agnesia. Oke, nanti kita follow di follow back ya Kak. Iya, tapi kalau mau nanya atau ngobrol DM aja juga nggak apa-apa. Iya, numpang jualan boleh ya? Boleh. Duta UMKM, Berry Arnaldi. Oke, Kak, thank you so much buat waktunya. Iya. Terima kasih banyak Udah nih. sharing Sama-sama. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kapan ya? Gini ya, ajarin ya Riz ya, bikin live gini. Gampang, bisa sama Faris. Habis ini kita ngobrol. Aku close dulu di channelnya. Lestari Cookies, udah variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Apa Kak? Lestari Cookies, variannya bikinlah. banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir.